Halo, selamat datang kembali di podcast Iksan Siaga. Berprestasi bareng Ben Gayeng. Terima kasih. Oke, pada episode ini kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik dari episode kemarin. Oh ya, karena kemarin kita terlalu formal ya, Mbak ya. Kita terlalu tegang banget sih ya. Iya, gak apa-apa. Oke, pada episode ini kita akan membahas sesuatu yang sering dibahas di kampus, terutama di UKM Iksan sendiri juga, yaitu tentang prestasi. Nah, Mbak Ima sebagai seseorang yang sangat berprestasi salah satunya ya di UKM Iksan dan sangat berpengaruh bagi kemajuan UKM Iksan sendiri, motivasinya dari Mbak Ima sendiri untuk kita sebagai mahasiswa yang mungkin bisa dikatakan belum pernah mendapatkan prestasi atau mungkin sudah sering mengikuti lomba tetapi masih belum mendapatkan kesempatan untuk meraih juara. Bagaimana Mbak? Oh ya, nanti ini saya ceritakan aja dari awal banget ya. Boleh. Awal masuk Iksan, terutama divisi KTIA. Iya. Lihat teman-teman, bahkan lihat adik tingkat kayak baru masuk tiba-tiba jadi juara. Saya yang saat itu udah jadi fungsionaris, habis jadi kadif, itu rasanya kayak sangat wow ya. Kayak Masya Allah, aku salib banget sama adik-adik ini. Terus ya karena ini juga ya motivasinya karena ingin ngerasain gimana sih misal dipanggil terus habis itu naik podium terus bawa inilah piala segala macam itu gimana sih rasanya. Itu kan kalau kita misal istilahnya kalau bahasa Jawanya mutung lah ya. Mutung itu kayak udah bete duluan lah gitu, nesu. Kayak udah marah misal kita nggak dapet juara terus udah deh nggak mau ikut lagi. Nah itu jangan kayak gitu. Jadi saya pun juga kayak pengen banget ngerasain gimana sih rasanya juara, rasanya naik podium gitu. Dan ya selama ini berdoa lah gimana caranya karena saya juga betul. Ini ketua KTIA, belum pernah naik podium rasanya gimana gitu. Oh ya, Mbak Ima sendiri sempat menjadi ketua dari PPK Ormawa itu ya Mbak? Alhamdulillah, saya ikut PPK Ormawa di Iksan ini udah ada kesempatan 2 kali. Yang pertama itu tahun 2022, itu saya jadi anggota tim. Terus yang tahun 2023 ini, yang kemarin itu alhamdulillah jadi ketua tim PPK-nya. Oh, Masya Allah, sempat juga Mbak Ima ini meraih juara 2 kali, 2 kategori juara 1 dan ada juga juara 3. Boleh di mana ini? Nah, ini dia guys. Banyak sekali nih, ada Masya Allah. Nah, ini ya guys, bisa dilihat ini raihan juara 3, terbaik 3 dari kategori apa ini? Expo di mana Mbak waktu itu? Di Jember, Universitas Jember. Masya Allah. Ini ya, 1. Terus kemudian ada, ini jualan juara ini. Ini apa ini? Ini ultidarnya yang dapat. Oh, ini ultidarnya. Oh iya, ini ada terbaik 3 kategori perguruan perguruan tinggi tervisioner. Terus ini ada 2 terbaik 1 semua. Kategori Ormawa dengan strategi keberlanjutan terkuat. Masya Allah. Terus ini juga ada lagi 1 terbaik 1, yaitu kategori peluang keberlanjutan tertinggi. Memangnya peluang apa Mbak waktu itu yang dibuat? Ini peluang dari program tim kami sih di PPK itu. Apa itu programnya? Kebetulan kami ambil topik bebas, topik yang nggak ada di proposal ini sih,
proposal panduan itu kita combine, kita kolaborasi dengan UKM Iksan sendiri, karena UKM Iksan itu kan bergerak di bidang seni religi ya. Dan itu salah satu topik yang unik gitu. Jadi kita terapkan itu ke masyarakat, dan kebetulan juga di daerah tersebut juga masyarakatnya ini sangat mendukung, dan juga background-nya itu sesuai dengan program kita gitu. Dan alhamdulillah kan sampai sekarang programnya masih berjalan. Iya. Oh ya, kayaknya ini ada macan-macan 2 di kanan kiri kita juga merupakan salah satu saksi ya, Mbak? Iya, itu yang kemarin ini, yang sama kayak tadi plakat gitu. Yang di Jember juga ini. Tapi ini dari penghargaan dari kampus atau Enggak, dari Jember Jembernya? juga. Sepaket sama yang tadi. Ror. Keren sekali ya Mbak Ima. Nah, di sebuah tadi ya? Timnya itu pasti ada salah satu orang atau mungkin ada orang-orang tertentu yang memiliki, kayak kemarin itu kan ada pemikiran berbeda, terus ada yang juga bisa dikatakan toksik itu. Mari kita tanya Mbak Ima, motivasi untuk terus berprestasi meski dalam lingkungan yang bisa dikatakan toksik itu bagaimana ya Mbak? Caranya itu adalah kita harus terus bermimpi ya. Kayak saya tadi, kebetulan emang saya udah jadi ketua divisi tapi belum jadi juara. Terus ya, saya masih punya mimpi selama menjabat itu, gimana caranya biar saya merasakanlah juara itu seperti apa rasanya gitu. Iya. Jadi ya walaupun selama menjalani tentu juga ada beberapa omongan yang seliwer-seliwer terdengar gitu aja. Tapi ya nggak jadi masalah, karena kita kan juga udah punya tujuan, kita udah punya mimpi. Kita fokus aja gimana sih caranya untuk mewujudkan mimpi kita gitu. Terus lingkungan-lingkungan itu kalau misal berpengaruh bagi kita bagaimana Mbak? Itu kan emang bagaimana cara kita nyikapin ya. Iya, betul. Karena ya kita nggak bisa mengatur orang itu gimana kata-kata yang bakal keluar dari mulut. Oke, dari motivasi yang sudah kita dapat, nah bagaimana sih cara menjaga keseimbangan pada yang ada di dalam pertemanan atau atmosfer pertemanan yang berbeda-beda? Kalau Mbak Ima sendiri itu kan sudah terbiasa dalam KTIA ya, orang-orang dalam KTIA itu bagaimana bisa mungkin ambis atau sesuai yang kita lihat kalau orang-orang KTIA itu ambis semua. Nah, keluar dari zona KTIA itu sendiri, bagaimana sih cara agar menyeimbangkan pertemanan itu hingga menjadi juara? Gitu. Jadi kalau di KTIA kan emang lingkungannya ambis-ambis ya. Mereka semua memiliki daya saing yang tinggi, dan juga kayak kalau ambis-ambisan di situ ya juga nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin emang ada beberapa tanggapan yang berbeda dari teman-teman di luar sana. Mungkin ngapain sih terlalu ambis gitu. Kita kan berorganisasi juga nggak hanya juara gitu. Tapi kalau di KTIA kan juga mereka kan pengen banget ya jadi juara, itu rasanya gimana sih gitu. Ya caranya manajemen emosi kita, bagaimana kita menanggapi mereka ya. Tentu kalau mungkin kalau manajemen emosi kita jelek, kita dengar kata-kata itu ya mesti ya mau marah sih ya. Tapi ya gimana caranya untuk kita tetap kalem. Kita kan juga di lingkungan organisasi, nggak mungkin dong kita mau belak-belakan sama yang lain. Ya bisa belak-belakan sama yang lain, tapi gimana caranya kita harus menjaga perasaan teman-teman kita. Jangan sampai ego kita itu mengambil semuanya. Jadi gimana caranya kita bisa mungkin menyampaikan dengan baik gitu. Gimana caranya biar apa yang kita sampaikan juga nggak menyakiti hati. Terus ya karena kita tujuannya ya emang pengen juara, ya udah itu anggap aja angin lalu sih. Jadi kita fokus ke tujuan kita, cita-cita kita apa, kita mau jadi juara ya itu harus bisa kita raih gitu. Iya, gitu ya. Soalnya saya sendiri juga pernah mengalami hal-hal kayak gitu sih Mbak. Maksudnya dalam suatu kelompok dilalah itu ada kelompok-kelompok yang mungkin bisa dikatakan toksik ya. Karena mungkin ya kita dari latar belakang yang berbeda, dari jurusan yang berbeda juga. Apalagi di UKM itu kan banyak sekali ya, dari prodi-prodi lain, dari semua prodi mungkin ada jadi satu di sini. Dan di luar UKM sendiri saya juga pernah mengalami hal-hal yang ya kayak gitu. Nanti kita bicarakan di belakang aja ya Mbak. Boleh. Iya. Terus langkah-langkah yang
harus dilakukan ketika salah satu anggota dari kita itu menyalahi atau menyeleweng. Eh, itu misal dari sebelumnya dia menjanjikan sesuatu, saya akan ini, tapi tiba-tiba pas hari H atau pas lagi prosesnya, tiba-tiba dia bertindak tidak seperti yang dia janjikan, bagaimana Mbak? Oh, itu sih ini ya, Tempeleng aja. Ih, jangan. Tempeleng aja. Kalau bahasa kasarnya mungkin ya. Tapi kalau di lingkungan organisasi kan emang kita akan bertemu dengan masyarakat. Orang-orang yang macam-macam banget. Iya, ada betul. yang manut, ada yang nyeleneh, ada Iya. yang dia itu rajin, ada juga yang hilang-hilangan. Nah, caranya kita sebagai anggota Iksan gitu, anggota organisasi ya pertama mesti tetap kita harus merangkul dulu. Mungkin kita juga cari tahu apa sih penyebabnya dia seperti itu, seperti apa. Itu mesti hal yang pertama kita lakukan. Kalau memang sudah dirangkul, kita bilangin, kita nasihati, kamu harusnya seperti ini, dikasih cara-cara lah bagaimana dia bisa berubah. Tapi kalau memang udah 1-2 kali ya 3 kali lebih gitu ya sebisa mungkin jangan, kita bersikap tegas lah. Mungkin kita juga dalam organisasi kan tetap ada sanksi-sanksi tertentu ya kalau emang kita tidak menjalankan tugas dengan baik. Ya udah kita juga kembalikan lagi ke organisasi, kita diskusi juga sama teman-teman baiknya gimana sih, karena takutnya juga itu gara-gara lingkungan kita yang kita buat sehingga membuat dia tidak nyaman. Terus jadi bahan ini ya, bahan introspeksi kita juga sih ya. Bagaimana kedepannya agar anggota-anggota yang lain itu tidak jadi seperti itu. Iya. Jadi jangan mencontoh orang-orang yang bisa dibilang kurang baik kelakuannya, gitu ya Mbak. Terus bagaimana sih biar kita terus, ini maksudnya ke motivasi lagi ya Mbak. Bagaimana agar kita tetap berprestasi dan bisa terus gayeng, berprestasi bareng gayeng sesuai dengan tema hari ini. Oke, caranya untuk kita bisa berprestasi ya adalah kita harus punya mimpi dan juga target, karena mimpi itu penting dan juga itu suatu saat pun kita harus yakin suatu saat itu akan terwujud. Dan juga di Iksan ini banyak sekali impian saya yang sudah terwujud ya. Salah satunya bisa kemana-mana, terus mimpi saya bisa jadi juara dengan dan juga dibantu teman-teman ya tentunya, karena tanpa teman-teman semua juga saya bukan apa-apa gitu, nggak bisa apa-apa gitu. Dan jangan menyerah juga sih, karena kalau misal kita udah ikut lomba terus kebetulan kita kalah, nanti kita menyerah nggak mau ikut lagi, itu jangan. Harus cobain deh sampai kita juara. Kalau udah juara kan biasanya jadi candu. Salah satu divisi yang wow banget ya, baru-baru ini kan Rebana ya, dia udah juara lagi terus gitu ya, Masya Allah banget gitu. Ini kayaknya hampir memenuhi sekre UKM Iksan sendiri pialanya. Jadi kayak kita juga jangan berhenti untuk sampai di situ aja gitu. Bagaimana kita bisa terus bermimpi agar impian kita itu bisa terwujud. Iya. Oh ya, Mbak Ima juga udah kemana-mana ya Mbak ya. Dan itu difasilitasi oleh kampus. Betul. Udah kemana aja Mbak Ima? Ya walaupun baru ke Lombok sama ke Jember kemarin sih. Alhamdulillah itu semua difasilitasi kampus. Jadi jangan lupa ikut lomba ya. Iya, gitu. Harus keharusan seorang siswa dan mahasiswa. Walaupun udah jadi alumnus, mungkin punya pekerjaan yang lain, harus tetap berprestasi. Oh ya, berprestasi itu sendiri tidak hanya tentang juara 1, 2, 3, tetapi ketika kita sudah berusaha menjadi manusia yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, itu juga merupakan sebuah prestasi ya Mbak Ima. Betul. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Ima. Masya Allah, luar biasa sekali podcast hari ini. Ya, mungkin cukup dulu ya Mbak Ima untuk podcastnya. Terima kasih sekali sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber kami. Apalagi membahas sesuatu yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Iya, bukan hangat sih, memang memang setiap hari juga kita bahas organisasi dan prestasi. Pasti itu selalu terlintas dalam pikiran. Ya, terima kasih sekali Mbak Ima. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menambah motivasi buat para pemirsa
khususnya dalam UKM Iksan sendiri untuk terus berprestasi hingga meraih juara nasional, kalau bisa Amin. internasional. Amin. Jangan lupa Iksan Siaga berprestasi bareng Ben Gayeng. Terima kasih sekali untuk pemirsa semuanya. Semoga apa yang tadi kita sampaikan di podcast ini bermanfaat bagi para penonton di sana. Sekian dari saya Vina Sulistiawati dari Divisi Medinfo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.